Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Dinanda. Kali ini kita akan membahas salah satu golongan dari kimia unsur, yaitu logam alkali. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Baik, tujuan kita yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi alkali. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi kelimpahan alkali. Yang ketiga yaitu kita dapat menguraikan proses pembuatan alkali. Dan yang terakhir adalah memberikan rincian manfaat alkali. Pertama, kita akan membahas definisi alkali. Alkali merupakan unsur yang berada di golongan 1A kecuali hidrogen. Kenapa hidrogen tidak termasuk ke dalam logam alkali? Karena hidrogen tidak digolongkan dalam logam alkali dikarenakan sifat-sifatnya yang jauh berbeda dengan unsur-unsur alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti abu yang diklasinasi. Alkali didefinisikan juga sebagai basa yang larut dalam air. Alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Logam alkali umumnya mengkilap, berwarna putih keperakan kecuali cesium. Bisa kita lihat bahwa cesium ini memiliki warna yang keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak, bahkan logam-logam ini tuh dapat diiris dengan pisau biasa. Selain itu, logam alkali juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Dalam logam alkali, kita dapat melakukan uji nyala. Dilakukan uji nyala logam-logam alkali memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Bisa kita lihat, litium memberikan warna nyala merah, natrium memberikan warna kuning, kalium memberikan warna ungu, rubidium memberikan warna merah keunguan, dan cesium memberikan warna biru keunguan. Nah, selanjutnya yaitu kelimpahan alkali. Karena kereaktifan unsur-unsur alkali banyak dijumpai pada alam sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Bisa kita lihat, litium banyak berada di mineral silikat, spodium, dan lepidolit. Natrium banyak ditemui di air laut, borak, trona, saltpeter, dan mirabilit. Kalium banyak ditemukan di silvin, campuran KCl dan NaCl, dan juga karnalit. Rubidium banyak sebagai pengotor dalam tepidolit. Kemudian cesium banyak dijumpai pada polusit, dan terakhir francium banyak berasal dari peluruhan actinium. Kemudian sifat-sifat alkali. Unsur-unsur golongan alkali juga memiliki energi ionisasi yang sangat rendah karena atom logam alkali cenderung mudah melepas satu elektron dan membentuk ion dengan muatan positif 1. Bisa kita lihat di sini bahwa konfigurasi elektron untuk unsur-unsur alkali berakhir pada elektron valensi 1. Kemudian sifat yang kedua yaitu logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air, dan karena reaktivitasnya yang sangat tinggi. Bisa kita lihat di sini, berarti kesimpulannya adalah bahwa logam-logam alkali akan memudar apabila bereaksi dengan oksidasi dan juga uap air. Nah, logam-logam alkali ini juga biasanya disimpan di dalam air untuk mencegah reaksi dengan udara. Cesium merupakan logam alkali yang paling reaktif di antara semua logam. Kemudian sifat alkali yang selanjutnya bisa kita lihat pada tabel ini. Pada tabel ini, sifat umum logam alkali itu diketahui bahwa logam alkali memiliki titik leleh dan titik didih yang cenderung rendah ya. Dari litium,
hingga cesium bisa kita lihat bahwa semakin menurun. Logam alkali ini memiliki jari-jari atom yang paling besar dibandingkan unsur-unsur lain dalam satu periode. Besarnya jari-jari atom logam alkali ditambah logam alkali hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi rendah. Jadi itu tadi adalah alasan mengapa energi ionisasi rendah. Bisa kita lihat bahwa jari-jarinya juga semakin berkurang ya, dari litium ke cesium, dari cesium ke litium. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan logam alkali. Litium diproduksi dari elektrolisis lelehan litium klorida yang ditambah dengan kalsium klorida dalam ruang yang berisi argon. Sedangkan natrium biasa diproduksi dengan proses Down. Proses ini dilakukan dengan elektroforesis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Kemudian kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Uap kalium yang terbentuk kemudian didinginkan melalui karbon distilasi. Kemudian cara pembuatan rubidium biasa diperoleh secara komersial dari lepidolit ya, sebagai produk samping dari ekstraksi litium. Selain itu, logam rubidium ini dapat juga diproduksi dengan memproduksi rubidium klorida dengan kalsium. Kemudian yaitu cesium, diproduksi sebagai produk samping dalam produk logam litium. Francium secara alami di luar sana sedikit ya, karena francium itu terbentuk sebagai produk peluruhan dari uranium. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan dari alkali. Alkali ini banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu litium. Ion litium itu digunakan untuk baterai smartphone. Jadi kalian biasanya menggunakan HP, laptop, dan lain-lain itu menggunakan ion litium. Kemudian paduan dengan magnesium dan aluminium dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Natrium, uap natrium itu digunakan pada lampu jalanan yang untuk berwarna-warna kuning, untuk memberikan warna kuning. Jadi lampu merah yang biasa kalian lihat di jalan yang berwarna kuning itu merupakan uap dari natrium. Kemudian natrium dalam tubuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, menjaga tekanan darah juga. Senyawa NaOH juga digunakan untuk membuat sabun, krayon, dan kertas. Kemudian kalium dapat dalam tubuh itu berfungsi membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh arteri. Kemudian pada pertanian dapat digunakan sebagai pupuk NPK dan senyawanya untuk pembuatan kembang api. Jadi kembang api kan warnanya warna-warni. Nah itu termasuk ke dalam kalium yang kita uji tadi, uji nyala. Jadi logam alkali dapat dilakukan uji nyala dan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Kemudian pemanfaatan alkali yaitu rubidium digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Kemudian digunakan sebagai getter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Sedangkan cesium digunakan pada sel fotolistrik dan sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Kemudian terakhir adalah francium. Francium memiliki beberapa potensi untuk peneliti ilmiah. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat terbatas ya, karena kereaktifannya sehingga kelangkaannya dan juga sifatnya yang berbahaya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari logam alkali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye, see you.